mudah-mudahan dana amanah nanti itu segera keluar. Kalau sudah keluar sudah barang tentu untuk kemanusiaan dan kemasyarakatan, khususnya mewarna dunia politik nasional dan internasional, sebagaimana yang digetarkan Bung Karno. Ini nanti kalau cair kan selain untuk rakyat Indonesia juga untuk dunia. Iya, untuk dunia, iya kan? Gimana? Untuk dunia. Di dalam pewayangan sudah ada teori sudah ada ya. Pada waktu perang Mahabharata, perang Bharatayuddha, orang Hastina melawan Pandhawa. Orang Hastina itu jagonya Prabu Salyapati. Prabu Salyapati itu mempunyai aji Candabirawa. Candabirawa itu aji dikeluarkan. Keluarlah raksasa-raksasa tingginya sekian ini, 10 cm kurang lebih. Pendek-pendek. Ya 10 desi lah kurang lebih ya. Setelah itu kalau Candabirawa itu raksasa kecil itu dibunuh 1 menjadi 2, bunuh 2 menjadi 4, bunuh 4 menjadi 8, dari hitung baru begitu. Kalahnya dengan siapa? Kalahnya dengan Puntadewa, Raja Pandhawa. Puntadewa itu siapa? Orang suci, orang jujur. Digambarkan kakinya itu nggak nempel di bumi, ngawang begini. Tapi karena perang, dia harus dibisi oleh Krishna. Krishna itu lambang kebijaksanaan. Yayi, kamu harus pura-pura mati loh. Bagaimana toh Kakang? Saya itu kan selamanya tidak bisa goroh, tidak mau goroh dan tidak bisa goroh. Sudah tidak apa-apa. Goroh atau nipu demi kepentingan bangsa dan negara untuk kebaikan itu boleh. Sudah pura-pura mati gitu. Taktik gitu ya. Iya. Lalu Candabirawa datang. Kamu siapa? Kamu siapa? Doyak-doyak begini. Kamu siapa? Krishna bilang, loh, kamu tuh bagaimana toh? Ngerti apa enggak? Orang mati kok ditanya. Loh, katanya saya suruh orang bunuh Puntadewa. Puntadewa itu hidup lah, ini Puntadewa mati kok. Oh, juragan saya goroh. Itu akhirnya kembali lagi. Terus Prabu Salyapati ngerti, wah ini mesti rekayasanya Krishna ini. Sudah, Puntadewa yang mati itu bunuh tuh gitu. Kembali lagi Candabirawa. Yayi, bangun Yayi. Puntadewa bangun. Kamu siapa? Saya Puntadewa. Loh, Puntadewa mati apa hidup lah? Orang mati itu tidak bisa ngomong. Wong saya bisa ngomong, berarti saya itu hidup. Juragan saya goroh, kembali lagi. Akhirnya Prabu Salyapati dimakan sendiri oleh Candabirawa. Ini seperti Amerika. Karena ulah Amerika, mereka yasa pengen menerak hukum kemanusiaan dan hukum Sang Maha Kuasa. Sekarang Amerika dalam keadaan yang bangkrut. Kena karma sendiri. Mohon maaf, sampai kemarin itu orang cari makan itu leles di tempat-tempat sampah, kadang-kadang rebutan sama binatang-binatang liar itu. Pada kasihan. Saya sebagai manusia tetap kasihan, tapi bagaimana karmanya dia? Ya mudah-mudahan dana amanah nanti itu segera keluar. Kalau sudah keluar sudah barang tentu untuk kemanusiaan dan kemasyarakatan, khususnya mewarna dunia politik nasional dan internasional, sebagaimana yang digetarkan Bung Karno. Ini nanti kalau cair kan selain untuk rakyat Indonesia juga untuk dunia. Iya, untuk dunia, iya kan? Gimana? Untuk dunia, karena dana amanah itu diberikan kepada manusia yang cinta kepada para leluhur, kepada Ibu Ratu Mas Laut Selatan juga sungkem ya toh, mengerti karena sebagian berbentuk logam-logam itu. Nah, dan beliau Ibu Ratu Mas Laut Selatan itu pernah menolong Indonesia pada waktu tahun 1965 ya. Itu Amerika itu Armada 7 sudah mendekat ke Cilacap, kurang lebih 7 kilo dari Cilacap. Yang ditunggu komandonya Bung Karno. Kalau Bung Karno memberi komando,
yang ikut saya di belakang saya, yang melawan saya di depan saya. Bayangannya Amerika, Jawa Timur tembak-tembakan sama Jawa Tengah tembak-tembakan Jawa Barat. Akan dibagi senjata oleh Amerika supaya tembak-tembakan, kalau sudah mati semua, Amerika baru masuk di ngengeh 1 RW, ditempatkan di tengah hutan tertentu misalnya. Kalau orang turis-turis, kalau melihat orang Jawa yang asli, sana tempatnya. Ternyata Bung Karno tidak memberi komando. Bung Karno hanya pesan kepada bangsa ini, melawan penjajah itu lebih mudah, karena demarkasinya yang dijajah melawan yang menjajah. Tetapi setelah kemerdekaan itu, musuhmu nanti akan lebih berat dari merebut kemerdekaan, karena kau akan melawan bangsamu sendiri. Lah, bangsa sendiri itu kok dilawan, kenapa? Karena itu otaknya sudah tidak berpikir tentang untuk Indonesia dan NKRI. Otaknya untuk kepentingan bangsa lain, sejarahnya bangsa lain, junjungan kita kalau menurut agama apapun, termasuk Rasulullah Nabi Muhammad. Junjungan saya ibu dengan bapak saya. Ibu saya namanya Notokarni, ibu saya namanya Suyi, bapak saya namanya Notokarni. Yaitu junjungan saya, ya toh. Lah ibu dengan bapak junjungan siapa? Ya Mbak Putri, Mbak Kakong, itu ya, dan seterusnya. Berarti leluhur itu leluhur. Kembali ke tadi ya, tentang Puntadewa, kan manusia suci. Berarti Satria Peningkat juga nanti manusia suci juga. Iya, yang sudah tidak berpikir apa-apa ya. Sudah tidak berpikir apa-apa, makanya saya akhir-akhir ini belajar ke Bante ya, ke Bante orang Buddha itu loh. Bante itu warna bajunya itu kan hampir seperti ini ya. Ini batik Singosari ini. Batik karya ibu-ibu Singosari ya. Ini batik ini ada didasari dari relief candi. Terus saya pesan sama ibu-ibu, Bu, kalau bisa dasar kainnya itu seperti itu loh, bajunya Pak Sen. Itu kan kumpulan warna putih, hitam, kuning sama merah. Merah, kuning, hitam, putih itu kalau dicampur, diaduk dalam perbandingan yang sama, warnanya menjadi begini. Makanya Bante itu juga memakai itu tuh, artinya baju ini cuma alat, politik ini cuma alat, tapi yang penting adalah bagaimana pikiran manusia itu untuk kembali menjadi murni dan benar.